keistimewaan yang luar biasa. Kata Nabi, orang yang duduk di dalam majelis itu lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat seumur umur? Nah, belum pernah. Tapi duduk di majelis ini nyata sudah dicatat amal dia itu nanti pada hari kiamat akan disaksikan bahwa dia itu pahalanya lebih afdal, bukan sama loh, bukan sama, tapi lebih baik, lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kata Nabi lagi, ditambah lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit dan lebih afdal daripada mengantarkan 1000 orang jenazah. Itu pahalanya dia bayangkan aja Pak, kumpulkan pahala 1000 rakaat sholat sunnah, ditambah lagi pahala menjenguk orang 1000 orang sakit, ditambah lagi pahala mengantar 1000 orang jenazah. Kumpulkan pahalanya itu masih lebih baik duduk yang di majelis ini. Ya, luar biasa Pak. Inilah kesyukuran kita jadi umat Nabi Muhammad. Diberi amal yang ringan, tapi pahala balasannya dari Allah besar. Alhamdulillah. Makanya kita banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak kita mengucap alhamdulillah. Kata Nabi, alhamdulillah tamla'ul mizan. Andaikan kita diberi Allah nikmat seluruh dunia, seluruh bumi ini diberikan sama kita, lalu kita mengucap alhamdulillah sekali, maka alhamdulillah yang kita ucapkan sekali itu lebih baik daripada yang diberi sedunia itu. Yang dunia tadi diberikan sama kita, lebih baik ucapan alhamdulillah itu yang lebih baik daripada yang tadi sedunia. Nah, itu artinya Pak, syukur. Nah, jadi alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kemarin ada menyampaikan bahwa insya Allah pengajian kita ini akan bersambung pelajaran kita. Tapi untuk itu ini kita ada sampaikan sedikit pengantar itu dari kitab Marakil Ubudiyah. Marakil Ubudiyah ini kitab syarah daripada Hidayatul Hidayah Imam Ghazali. Nah, itu jadi tangga-tangga hidayah. Jadi bagaimana kita tahapan-tahapan untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dijelaskan dalam kitab Marakil Ubudiyah. Ini karangan daripada Syekh Nawawi, jadi Imam Nawawi. Beliau mengatakan di dalam kitab ini bahwa yang namanya perintah Allah efeknya kecilkan habis ada maksudnya al-zifi ala-ala karena berapa jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu kan berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu aja Pak sebenarnya apa alasan kita ini ada di dunia ini? Kenapa ulun ini hidup? Kenapa ulun ini ada di dunia ini? Kenapa ulun ini ada di muka bumi ini? Itu aja jawabannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia. Nah, berarti kita ini manusia. Jangan berpikir kita ini jin. Kita pikirnya secara manusia. Apa tugas kita? Beribadah, mengabdi kepada Allah. Karena kita ini tugasnya mengabdi, karena tugas kita ini melakukan ketaatan, tugas kita ini beribadah kepada Allah, maka kita harus mengetahui apa saja yang dinamakan ibadah, apa saja yang dinamakan ketaatan. Kita harus bisa membedakan apakah ini namanya ibadah atau bukan. Itu. Nah, yang dikatakan perintah-perintah Allah tadi atau ketaatan itu ibadah itu ada dua macam. Jadi
sunnah atau nawafil. Jadi ibadah itu ada dua, atau ketaatan yang diperintah Allah kepada kita itu ada namanya ibadah wajib, ada yang namanya ibadah sunnah. Dua itu perlu diingat. Dua itu aja Pak, tidak ada lagi. Nah, perumpamaannya ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah itu ibarat seperti orang berdagang, seperti pedagang. Setiap orang yang mau berdagang itu dia butuh modal awal. Kalau nyata jualan, anak berkebun, anak berbisnis, pasti perlu modal awal. Nah, modal awal inilah yang diibaratkan sebagai ibadah fardu. Jadi ibadah fardu itu modal awal. Makanya tidak bisa tidak harus ada. Seperti ibadah wajib, mau tidak mau harus dikerjakan. Makanya definisi wajib adalah bila dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Nah, itu kita nanti bahas masalah yang wajib itu banyak. Sholat 5 waktu, puasa, ya kan? Apalagi ini zakat bagi yang mampu, haji, syahadat, ya kan? Itu yang wajib-wajib, berbakti kepada orang tua, ya kan? Apalagi, pokoknya banyak lah yang wajib. Dan yang sunnah, nawafil itu diibaratkan keuntungan. Nah, jadi kalau orang sudah berusaha, bermodal, ada modalnya, pastinya mendapatkan yang namanya keuntungan. Nah, yang dinamakan keuntungan inilah yang diibaratkan dengan ibadah sunnah. Jadi ibadah sunnah ini adalah ibadah tambahan daripada ibadah yang wajib. Fungsinya menyempurnakan ibadah yang wajib. Kalau ada kekurangan-kekurangan dari yang wajib tadi, maka yang memperbaiki, yang menyempurnakan itu adalah ibadah sunnah. Jadi kalau kita sholat misalnya masih ada sholat kita yang tidak khusyuk, atau sholat kita yang bolong-bolong, ya kan? Maka itu tetap kalau yang bolong, yang tadi tidak mengerjakan itu tetap hukumnya diqadha. Tapi yang tidak khusyuk tadi itu tambalannya dengan ibadah sunnah, sholat sunnah. Makanya ibadah sunnah itu banyak, sholat sunnah itu banyak. Ini kita contohkan sholat aja. Coba kalau kita pelajari lah, rukun Islam itu kan ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya kan? 5. Syahadat itu yang wajib, yang sunnahnya Pak, berzikir, bersalawat, ya kan? Beristighfar, itu sunnahnya. Yang wajibnya Pak, bersyahadat. Kalau sholat yang wajibnya Pak, sholat 5 waktu. Sunnahnya ada sholat rawatib, ya Pak, sholat yang mengiringi sholat fardu. Sholat rawatib itu apa? Ada qobliyah, ada ba'diyah. Ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat tasbih, ada sholat tarawih, ada sholat id, ya kan? Banyak yang sunnah, yang wajibnya tadi sholat 5 waktu. Puasa, nah yang ketiga puasa yang wajib bulan Ramadan. Yang sunnah ada puasa Senin Kamis, ada puasa Rajab, ada puasa 3 hari setiap bulan, ada puasa Syawal, ya kan? Ada puasa bulan Rajab, ada puasa bulan Muharram, ya kan? Nah itu zakat wajibnya itu dikeluarkan setahun sekali yang sudah mencapai nisab, ukurannya sesuai dan haulnya 1 tahun. Kalau sudah mencukupi 83 gram emas, ukurannya berapa kalau 83 gram emas sekarang kira-kira? Nah, kalau jumlah harta yang tersimpan sejumlah itu 83 gram emas tadi mencukupi dalam waktu 1 tahun. Pas seperti itu, maka wajib tahun itu dia mengeluarkan zakat. Itu wajib. Yang sunnahnya Pak,
sedekah, infak, hadiah. Nah itu yang sunnahnya. Nah kemudian haji itu wajib bagi yang mampu, ya kan? Wajibnya berapa? Sekali aja seumur hidup haji. Tapi saksikan 2-3 kali, sekali aja sudah selesai. Nah sunnahnya mana? Umroh. Sunnahnya haji itu apa? Umroh. Jadi kalau umroh itu biar tiap bulan biar umroh ada apa? Asal duitnya ada. Tapi kalau haji hanya pada bulan Zulhijjah aja. Ada tuh orang berhaji bulan Muharram. Ada. Akhirnya haji dari usuni yang bulan Muharram. Nah ada Pak. Jadi haji sekali aja. Yang sunnahnya itu ikut apa? Ihram, umroh haji. Jadi umroh itu biar sering-sering nggak apa-apa. Nah itu jadi ibadah itu pasti ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Nah jadi kita nih intinya ibadah tadi yang diwajibkan, yang diperintah Allah itu ada 2. Yang wajib yaitu bila dikerjakan tadi berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau yang sunnah bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Cuma sunnah itu lebih utama dikerjakan daripada ditinggalkan. Itu maksudnya. Nah jadi antara wajib dengan sunnah nih, maka ulama ada lagi mengambil daripada hukum. Ada namanya makruh, ya kan? Ada lagi namanya mubah. Kalau makruh itu apa? Makruh itu kebalikan daripada yang sunnah. Kalau sunnah tadi lebih baik dikerjakan, karena kalau dikerjakan berpahala. Tapi kalau yang makruh ini sebaliknya, lebih baik ditinggalkan. Jadi kalau yang makruh itu kebalikan yang sunnah, lebih baik ditinggalkan. Tapi sama kedudukannya dengan yang sunnah. Kalau dikerjakan Bang, kalau berdosa. Jadi makruh dengan sunnah itu persamaannya, kalau digawi, kalau dikerjakan tidak apa-apa. Cuma bedanya kalau yang sunnah dikerjakan berpahala, kalau yang makruh ditinggalkan berpahala. Nah sedangkan yang mubah ini dua-duanya tidak apa-apa. Ditinggalkan tidak apa-apa, dikerjakan tidak apa-apa. Maksudnya mubah ini sesuatu yang boleh-boleh saja. Nah itu nanti pembagiannya di dalam hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat. Nah jadi ini secara garis besar bahwa yang namanya perintah Allah itu terbagi 2. Ada wajib, ada yang sunnah. Nah kemudian tadi diperluas lagi oleh para ulama dengan ada makruh, ada mubah. Nah itu seperti itu. Tapi intinya 2 tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullah tabaraka wa taala. Ini hadis qudsi. Nah ini hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu Pak, firman Allah yang disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Kalau Al-Quran ini kan yang kita baca ini, Al-Quran itu kan wahyu yang Allah turunkan melalui Jibril. Jibril mengantar kepada Rasulullah SAW. Jadi ada perantaranya Jibril. Nah kalau hadis qudsi ini firman Allah, ucapan Allah, perintah Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dinamakan hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini kedudukannya di bawah daripada Al-Quran, di atas daripada hadis. Jadi kalau hadis qudsi ini perkataan Nabi yang langsung dari Allah, kuat. Apa kata Allah? Ma taqarraba ilayya mutaqarribuna bimisli ada'a ma maftaratu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil
idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Jadi Allah berkata kepada Rasulullah SAW berfirman, tidaklah seorang mendekatkan diri, tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku sebagaimana dia melakukan apa-apa yang aku wajibkan kepada mereka. Dan hamba itu selalu mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Nah, ini kita stop sampai sini dulu. Nah, di sini dalam hadis qudsi ini Allah menyatakan tidak seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah kecuali dia menunaikan ibadah yang wajib-wajib. Berarti ibadah yang wajib ini fungsinya supaya kita dekat dengan Allah. Kemudian sesudah kita dekat dengan Allah, cukup enggak? Belum cukup. Kita sudah dekat dengan Allah, kita tambahi lagi. Dengan ibadah sunnah. Tujuannya apa ibadah sunnah? Supaya kita dicintai Allah. Beda orang yang dekat dengan orang yang dicintai, itu beda Pak. Kita jangan merasa puas dekat aja, tapi kita harus meraih bagaimana supaya kita dicintai Allah. Nah, jadi orang kalau mau mendekatkan diri kepada Allah itu apa caranya? Kerjakan yang wajib, jangan ditinggal. Apa perintah Allah yang wajib, kerjakan, jangan ditinggal, jangan dikurangi atau ditambah-tambahin. Misalnya ya, aku ini pengen jadi hamba yang dekat dengan Allah, lalu aku sembahyang subuh, aku nak sembahyang 3 rakaat aja deh. Boleh kan? Mana bisa? Subuh itu ya dari dulu 2 rakaat, Johor ya. Aku ini pengen berbeda dengan orang, biasanya orang 4 rakaat, aku 5 rakaat ya. Kan bisa, ya kan? Yang wajib itu sudah kayak itu, sudah jangan ditambahin, jangan dikurangi lagi. Nah, barang siapa yang mengerjakan yang wajib, maka dia menjadi orang yang dekat dengan Allah. Jadi orang dekat Allah ini kayak orang dekat dengan gubernur. Nah, banyak kalau orang dekat dengan gubernur itu banyak, Pak. Supirnya dekat, ya kan? Pembantunya dekat, bininya dekat, itu anaknya dekat, bawahannya dekat, tapi kada semuanya dicintainya. Kada semuanya dicintai oleh gubernur ini, ada yang dicintainya, tapi tidak nyata. Ya, karena itu paling dekat ya loh, guring sama-sama, ya kan. Nah, jadi kalau orang itu dicintai Allah, berarti orang itu spesial, berarti orang itu mendapat perhatian khusus dari Allah. Nah, jadi kalau kalian itu mau dicintai oleh Allah, kerjakan yang sunnah. Tapi jangan kerjakan yang sunnah, yang wajibnya ditinggal. Yang 5 waktunya ada pernah digawe, giliran sembahyang hari raya, sembahyang tarawih ini yang paling rajin. Oh, tarawihnya rajin, tapi sembahyang 5 waktunya kada digawe, nah ini bohong dua. Jadi syaratnya itu kalau mau mendapat kecintaan Allah tadi, paraki dulu. Allah itu diparaki dulu, didekati dulu, ya kan? Kita bukan dulu. Kayak waktu kita dulu masih muda-muda tuh, nah, waktu pacaran dulu dengan ibunya tuh kan, diparaki dulu kan? Paraki calon Tuhan, ya kan? Diparaki dulu. Kena ditolongi, ya kan? Dibawakan barangnya, diapain? Oh, lalunya cinta dengan cinta. Ya kan? Diparaki dulu. Kalau kada tahu langsung dibawakan barangnya, langsung dikuciakin malih. Ya kan? Belum kenal, belum dekat. Langsung
lebaran ya kan? Itu maling jangan kan? Nah jadi parati dulu. Jadi Allah itu begitu. Kita dekati dulu Allah dengan ibadah-ibadah wajib. Kemudian ibadah wajib itu kita jaga, istiqomah, jangan sampai ibadah itu berkurang. Setelah kita sudah jaga yang wajib, tambahi dengan yang sunnah-sunnah. Maka kalau kita sudah menambah mengerjakan yang sunnah-sunnah tadi, berubah. Yang tadinya kita dekat dengan Allah, berubah menjadi dicintai Allah. Nah makanya Allah berfirman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. Ini Al-Quran lagi kembali. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya kan? Kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu. Nah, disuruh Allah ini memerintahkan kepada Nabi dalam Al-Quran ini. Qul itu maksudnya katakan, wahai Muhammad. Jadi ini ayat turun kepada Nabi cuma lewat Jibril. Wahai Nabi Muhammad, Allah memerintahkan kepadamu. Apa perintahnya? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada umatmu, apabila umatmu itu ingin mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, siapa maksudnya? Nabi Muhammad. Artinya orang yang ingin dicintai Allah harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, kadang-kadang kita ini kan orang-orang kafir itu kalau masalah baik, orang kafir itu juga banyak juga yang baik, ya kan? Yang menyumbang, membantu orang bencana alam. Orang-orang kafir itu biasa juga membantu. Kadang-kadang kita tuh ada di kampung kita mungkin di Samarinda ini ada Cina menyumbang masjid. Pernah lah di rumah. Padahal itu orang Islam, ya kan? Nah baik kan itu. Tapi dalam pandangan manusia, tapi tidak dengan syariat Nabi Muhammad, berarti itu bukan kebaikan karena dia tidak beriman. Jadi syarat diterima amal itu harus beriman dulu. Nah kalau kita ini kan orang yang beriman berarti sudah ada fasilitas untuk mudah diterima Allah amal kita. Dengan apa? Dengan iman tadi. Kita sudah beriman, lalu kita beramal soleh. Amal soleh itu yang tadi wajib, ada yang sunnah. Nah, maka kata Allah, jika kalian ingin dicintai Allah, ikuti aku. Ikuti ajaran Nabi Muhammad, jalankan, hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad itu. Karena sunnah Nabi Muhammad inilah yang membedakan antara kita orang Islam dengan orang di luar Islam. Makanya kita orang Islam ini jangan malu mengamalkan ajaran agama kita sendiri. Kadang-kadang kita ini orang Islam tapi malu mengamalkan ajaran agamanya seorang. Malahnya lebih mencontoh budaya orang-orang di luar Islam. Nah ini ya apa? Nah ya kan? Nah jadi kalau kita ingin dicintai Allah, ikuti Nabi Muhammad. Artinya hidupkan ajarannya, hidupkan sunnah-sunnahnya, kerjakan apa yang dicontohkan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu apa dampaknya kalau kita mengikuti Nabi Muhammad itu? Ya kan? Apa dampaknya? Apa hasilnya kita mengumpati Nabi Muhammad itu? Yaghfir lakum dzunubakum. Ya kan? Allah kalau kita mengumpati Nabi Muhammad pasti kita ini jadi orang yang diampuni Allah. Kita ini Pak yang namanya manusia, tidak ada manusia itu yang tidak punya salah. Ya, manusia itu memang diciptakan Allah sudah dari sononya, dari datonya kita ini. Nah, Nabi Adam aja bisa salah. Apalagi kita ini yang bukan Nabi. Ya kan? Kenapa kita bisa salah? Karena manusia itu ketika diciptakan Allah, dia diberi dua kelengkapan. Ada namanya nafsu,
ya kan? Ada juga namanya setan. Baru dua-duanya nggak kelihatan lagi. Musuh kita kayak apa kita bisa menang melawan? Kalau nyamuk aja kalau menggigit kita pukul kan? Nah, mati nyamuknya. Ini setannya kan kelihatan. Hawa nafsu. Bagaimana mungkin kita bisa menang melawan musuh yang tidak kelihatan? Ya kan? Berarti apa? Berarti Allah itu tahu bahwa manusia itu lemah, manusia itu tidak punya daya apa-apa. Makanya kalau manusia itu berbuat salah, manusia itu berbuat dosa, Allah itu maklum, Allah itu paham sudah. Ya kan? Makanya Allah itu bersifat Al-Ghafur, Maha Pengampun. Artinya apa? Andaikan manusia itu dosanya memenuhi langit dan bumi, dosanya manusia itu tidak akan mampu mengalahkan besarnya sifat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar lagi ampunan Allah. Ya tak? Tapi jangan mentang-mentang Allah Maha Pengampun lalu kita berbuat dosa semaunya, mana boleh. Maksudnya itu supaya kita sebagai manusia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kita ini kadang bikin dosa, sudah berniat mau jadi orang baik, mau berniat kita berbuat kebaikan, mau berniat kita beribadah, ada lagi godaan berbuat lagi yang salah, ya kan? Itu sudah lumrah. Makanya kita ini, jika ini cinta